Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Super Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio? Aduh, kayaknya nggak bisa nanya kabar deh ya. Nggak bisa kita nanya kabar portofolio hari ini karena kita tahu indeks harga saham gabungan kita koreksi 3,3 persenan ya. Ngeri banget dan ditutup di level 6.270-an, bahkan tadi sempat ke 6.250 gitu ya. Ini tuh beyond expected karena memang beberapa analis di sini mengatakan bahwa kita memang secara teknikal bisa aja sampai ke 6.300 gitu, tapi ya nggak nyangka aja bisa sampai ke 6.200 secepat itu ya. Moga-moga portofolio dari teman-teman bisa berada tetap di zona hijau, dan juga ya walaupun ada banyak di zona merah nggak apa-apa ya, elus-elus dada dulu aja gitu karena yang kayak gini-gini nggak akan selamanya terjadi ya. Memang kalau kita lihat kan ini ada siklusnya, dimana kalau kita lihat tahun lalu di awal-awal tahun juga indeks kita itu gerakannya itu memang seperti ini gitu ya. Pastilah ada koreksi yang cukup signifikan ya, tapi memang kayaknya koreksinya lebih dalam daripada tahun lalu. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah apakah indeks harga saham gabungan kita sudah bottoming ya? Kalau memang sudah bottoming ya, mungkin memang ini adalah kesempatan yang baik untuk kita melakukan cicil beli gitu ya teman-teman. Jadi memang itulah yang perlu diperhatikan. Kalau memang mau cicil belinya itu di level-level berapa gitu ya? Apakah di sekarang dan di saham apa, di sektor mana yang menarik? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang sangat signifikan yang perlu dijawab. Nah, kalau kita lihat dari IHSG-nya juga ini ya, kalau boleh saya sedikit berkomentar sebelum kita undang narasumber kita pada malam hari ini dari kelas saham ya. IHSG kita tutup di 6270, ini nih nyaris jadi black marubozu gitu ya. Agak ngeri ya kalau misalnya dia jadi black marubozu ini, walaupun dia nggak full ya, tapi volumenya tuh lebih gede dari seminggu kemarin. Jadi Jumat ini volume koreksinya itu, jadi dia turun dengan volumenya lebih gede daripada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Makanya ini menandakan marketnya panik ya, ada fear yang sepertinya mau diantisipasi dalam jangka pendek, sehingga langkah yang dilakukan oleh banyak investor adalah melakukan aksi cut loss tentunya. Nah, ini yang mau kita bahas dengan narasumber kita pada malam hari ini. Apakah ini ada kaitannya dengan DHE ya, dan juga dengan Danantara efek gitu? Apa ini keterkaitannya? Atau mungkin ini adalah karena sentimen apa ya namanya, MSCI gitu ya. Nah, MSCI kan juga menurunkan kita itu menjadi underweight. Nah, jadi makanya makin banyak investor asing yang melakukan aksi jual dan meninggalkan market di tanah air ya. Kita lihat rupiahnya juga tadi udah kena 16.585 gitu, 16585 ya. Jadi semuanya koreksi ya. Langsung aja kita undang narasumber kita pada malam hari ini untuk membahas bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita dan komentar-komentarnya akan seperti apa gitu ya. Apa langkah antisipasi yang perlu dilakukan ke depannya tentunya. Nah, untuk itu, nah ini sorry, saya agak kesulitan untuk memilih. Oke, udah saya accept. Malam bro, Ya, malam bro. Malam teman-teman. sehat, kabar sehat bro. Ya, sehat. Bro gimana? Aduh, sehat kecuali market bro, kecuali Porto. Sama nih. Ngeri banget ya, nggak expect ya. Kalau kalau gue pribadi sih gue nggak expect bro. Sama lah, sama. Karena saham yang banyak yang fundamentally bagus, banyak udah murah jadi lebih murah ya. Ternyata market memang irrational lah. Iya, iya, Hmm. iya, betul. Nah, bro, ini sebelum kita bahas lebih jauh ya terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, kan kita pengen belajar DHE dan juga Danantara Effect, dan mungkin nanti boleh kita tambah satu nggak bro, MSCI Boleh banget, kali ya boleh gitu ya. banget. Jadi ada
ketiga nih yang mau kita bahas karena kayaknya memang apa ya? Kalau gue bilang itu kok kayaknya berita-berita buruknya itu nggak habis-habis gitu ya bro. Baru satu keluar belum selesai, ada lagi gitu berita berita buruk gitu ya. Ada lagi berita buruk, belum lagi yang spin-off-nya tuh yang kayak Pertamina gitu ya. Ya. Waduh, ini gimana nih jadinya kalau ngelihat market kita kayak gini ya. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, boleh mungkin lu perkenalkan diri dulu, Bro. Oke. Dan kemudian Mhm. sekaligus mungkin boleh diperkenalkan komunitas kelas saham karena komunitas grup kelas saham ini ya Cuan Troopers ini adalah pertama kalinya kita IG live bareng gitu ya, bareng dengan komunitas kelas saham gitu. Jadi mungkin boleh diceritain dulu sedikit gitu ya latar belakangnya kelas saham sendiri seperti apa. Oke, singkat aja ya. Kalau kelas saham ini Iya. basically komunitas buat value investing. Jadi kita fokus bagaimana kita analisa sebuah saham kan di belakangnya itu ada perusahaan secara komprehensif. Tujuannya ada agar conviction kita bisa tinggi lah. Jadi ketika kita berinvestasi ke saham tersebut, tidur kita bisa nyenyak. Nah, terus di komunitas kita sharing banyak tentang mostly fundamental perusahaan uh, dengan tujuan agar member-member ini bisa jadi investor yang independen. Mm-mm. Itu sih. Oke, Kalau oke, oke. Jadi malamnya. alirannya ini lebih ke fundamental ya, bener ya? Yes, 100% fundamental. Oke, oke, oke. 100% fundamental, keren-keren bro. Eh untuk apa namanya? Untuk saham-saham dan horizon dan universe sahamnya ini lebih kemana bro? Lebih ke blue chip, second liner, third liner, atau semuanya? Oke, kalau untuk saham-sahamnya itu bisa dibilang semuanya, as long as saham yang mau dibeli itu eh, murah. Eh, Mm-mm. Kalau murah, mau blue chip, mau second liner, mau yang small cap, itu kita tetap apa namanya, tetap ngelihat lah. Mm-mm. Jadi semua berdasarkan harga beli. Ya, kalau harganya murah, diskon, uh, ya kita bisa ibaratnya take a chance lah. Jadi Mm. tergantung opportunity cost ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang banyak blue chips yang lagi diskon, contohnya Mm-mm. Bara ya, itu kan Iya, banyak yang penurunannya sampai bahkan BRI kalau nggak salah hampir 50% dari all time high. iya. Ya kita mikir secara logika aja kalau apakah bank ini one day bisa ibaratnya turn around lah. Mm. Ini kan apa namanya bulan satu karena ada kenaikan CKPN, laba jadi turun drastis ya. Kemudian manajemen juga tadi sempat state bahwasannya CKPN ini bakal yang jadi yang tertinggi tapi setelahnya nanti akan turun. Tapi itu semua tergantung dari manajemennya. Cuman kita mikirnya sederhana aja. Apakah kinerja dari bank ini bisa kembali lagi nggak? Kalau bisa kembali lagi ya artinya it's a good time to buy gitu kan. Nah, jadi tergantung sih, bisa blue chip, ya bisa second liner. Ya kalau second liner ada yang menawarkan growth yang jauh lebih menggiurkan dibandingkan blue chips. Nah, kemudian dengan margin of safety yang cukup, ya kita juga tertarik lah. Gitu. Tapi ya memang sekarang blue chip banyak yang diskon, banyak yang murah-murah. Hmm, Oke, oke, oke. hmm, Untuk apa namanya? Ini yang nanti mau kita tanya ya, karena kan ini fenomenanya sangat fundamental ya, bro. Ini ya, benar-benar gara-gara apa namanya? Gara-gara kondisi sentimen global dan juga dalam negeri yang mempengaruhi ya. Nah, tapi udah berapa lama sih sebenarnya kelas saham ini berjalan, bro? oke, kalau kelas saham baru mau 1 tahun. Jadi Mm-mm. kita mulai mulai dari bulan 4 tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi bulan Iya. 4 tahun ini pas 1 tahun. Dan Oh, memang oke. karena memang saya dan partner itu kan full time analysis. Jadi kita kekumpul banyak database. Terus kita mikir why not kita share ke teman-teman yang membutuhkan lah. Karena kita sendiri ngerasa terbantu sekali, punya waktu yang cukup untuk analisa, ngumpulin database, sehingga kita punya banyak archive. Jadi kalau misalnya ada kesempatan di industri bank, kita siap, kita punya datanya, ya kan? LDR, KASA, dan whatever. Kemudian di industri pertambangan, kita juga punya datanya lengkap, kita ngerti bisnis prosesnya. Mm-mm. Jadi
pengambilan keputusan kalau mau ibaratnya gonta-ganti saham itu cepat, tapi based Hmm. on fundamental. Oh, saya baru tahu juga fundamentalis itu bisa satset gitu ya. Oh, bisa. Biasanya kan Iya, biasanya technical trader yang satset iya gitu ya. betul. Karena kan memang kita kadang bukan kadang ya, technical itu memang dipakai untuk entry dan exit Yes. gitu ya, di level berapa. Kalau Hmm. di fundamental juga bisa kelihatan ya, Bro ya. Kalau di Entry fundamental, exitnya itu gimana? jujur saya pribadi juga nggak terlalu ngelihat ya, cuman paling ngelihat sekilas lah pergerakan secara jangka panjang, misalnya 5-10 tahun pergerakan harga sahamnya seperti apa, tapi sekilas saja. Tapi 95% keputusan yang diambil untuk jual beli itu based on fundamental. Jadi prospeknya. Kalau misalnya Oh, kita rasa misalnya BRI di harga sekarang dengan kinerja saat ini, ya misalnya laba yang turun kurang lebih berapa? 60-an%, apakah nanti bulan depan, kuartal depan, tahun depan itu bisa balik kembali ke laba yang wajar atau bahkan grow? Kalau misalnya bisa, prospeknya bagus, justru it's a good time to buy. Tapi kalau misalnya prospeknya kurang bagus, mau PE under 5 pun, kan artinya kinerjanya bisa semakin buruk, akhirnya PE-nya jadi mahal kan, valuasinya jadi mahal. Jadi ya kita sebagai investor kan lihatnya ke depan gitu sih. Mm-mm. oke 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 oke. Mantap mantap, Bro. Mm-mm. Nah, sekarang kita dari sana ya, kita berangkat dari sana dan juga latar belakang dari kelas saham sendiri, kita coba menganalisa sentimen gitu ya. Boleh nggak nih kasih satu kata buat IHSG hari ini, Bro? Waduh, apa ya? Kesempatan, Kesempatan ya. Wah, keren. chance. Lu tau nggak? Gue kira lu mau bilang apa? Gila. Apa? Kalau kita justru lihatnya kesempatan, bro. Oke oke oke. Iya bener Chance. sih, kesempatan ya. Ya. Oke, dan itu yang mau kita bahas ya saat ini ya. Indeks harga saham gabungan jarang sekali koreksi sampai 3% di satu Ya. hari ya. Tapi belakangan memang kita lumayan sering ngelihat koreksi di atas dua Ya. persen gitu ya. Tapi hari ini memang kayaknya yang paling dalam 3% dan bahkan volumenya itu jauh lebih banyak daripada rata-rata dalam satu minggu ini gitu ya. Jadi ini nih yang agak ngeri nih kalau udah koreksi pakai volume tuh ke depannya mau gimana. Nah, kalau kalau lu ngelihatnya gimana nih fundamentally indeks kita Oke. gimana? Boleh nggak dikasih Oke. komentar? Kalau IHSG sebenarnya tanpa saham Pak PP ya. Tanpa Iya. saham Pak PP. Karena kalau secara valuasi saham Pak PP nggak murah lah. Tapi kalau tanpa saham Pak PP sebenarnya IHSG sekarang ada di level mungkin around 5 ribuan. Jadi Mm-mm. bisa dibilang udah crash sebenarnya. Mungkin udah Mm-mm. turun 20 sampai 30-an%. Eh, Sedangkan ya memang secara fundamental ada sedikit perlambatan karena kalau kita lihat secara makro ya likuiditas, kita lihat M2 money supply 2023 2024 ya. Nanti teman-teman bisa cek itu di bursa Bank Indonesia websitenya. Kalau M2 money supply kita selama 2023 sampai 2024 itu tumbuhnya hanya 4%. Mm-mm. Sedangkan dari 2014 hingga 2022, 8 tahun sebelumnya, secara rata-rata itu kurang lebih di 8%. Jadi dari Mm. 8% turun jadi 4%. Itu kan 50% ya. Bilang Penurunan lima puluh likuiditas. persen betul money Jadi supply-nya. ya, jadi pertumbuhan uangnya itu melambat 2 tahun terakhir. Makanya kalau teman-teman yang di bisnis itu pasti terasa perputarannya agak lambat. Walaupun ada ya mungkin beberapa sektor yang tetap tetap bisa grow ya, yang Mm-mm. mereka punya moat yang besar, mostly ya ada di bursa efek kita. Cuman kalau yang size-nya kecil pasti terasa dampaknya gitu sih. Oke oke. Ini gara-gara ada money supply yang menurun Money ya. Most supply yang menurun. probably, ya, most probably apa yang membuat money supply itu menurun kalau lu lihat, Bro? Apakah ini gara-gara demand Kalau atau money gimana supply gitu? semua kan tergantung dari Daya beli yang turun mungkin atau investornya pada kabur ke ini ke luar negeri. nah, Ini kira-kira yang mana nih? kalau kalau money supply kan pasti banyak diatur oleh Bank Indonesia. Nah, kalau Bank Mm-mm. Indonesia kan selama 2 tahun belakangan kan kebanyakan naikin suku bunga. Kalau Ya, suku bunga naik kan secara apa namanya cost of capital kan naik. meningkat.
Kalau juga ya. kita bisnis, cost of capital meningkat, bunga yang kita bayar di perbankan itu meningkat, otomatis kan laba perusahaan kita ada potensi mengecil kan. Dan Hmm. tujuannya Bank Indonesia untuk naikin suku bunga kan untuk menarik likuiditas di pasar. Ya. Nah, jadi dengan menaikkan likuiditas, ya karena mungkin mereka sudah print begitu banyak pada saat COVID, kemudian tahun 2022 mulai meningkatkan, kemudian otomatis supply uang itu berkurang. Pertumbuhannya Mm-mm. pertumbuhannya jadi melambat, bukan berkurang lah. Gitu. Oke. Bukan ini ya, berarti memang ini purely gara-gara mekanisme suku bunga juga ya, Suku bunga, yang dipengaruhi oleh sentimen global juga betul, ya. betul. The Fed, Proyeksi dari luar negeri, The Fed kemarin kan menahan suku bunga gitu ya. ya, Banyak yang bilang akan menurunkan, tapi ternyata ditahan yes, dulu gitu ya. Ya, yes. kurang lebih begitulah ya. Makanya kita juga tidak bisa dengan semena-mena nurunin lagi lebih Betul, dulu betul. gitu ya. Agak Kemarin kan kurang udah bebas. sekali. Heeh. Mm-mm. Iya, Karena iya, 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 karena iya. Bank Indonesia kan banyak melihat the Fed. Mm-mm. Karena kenapa ya? Harus ya, Transaksi harus lihat The Fed. transaksi dunia kan 60-70% masih pakai dolar. Nah, Iya. melihat kurs gitu. Bank Indonesia lihat kurs kita kalau kita turunin lebih cepat dibandingkan the Fed, kurs keluar itu bisa US dollar keluar dari negara kita bisa banyak. Sehingga Mm-mm. rupiah bisa melemah lah. Makanya hari ini kan ada bahasan tentang Danantara, ya kemudian DHE, yang Iya, iya, tujuan iya. utamanya adalah untuk menstabilkan ekonomi kita, yang pada akhirnya kurs kita juga bisa stabil, menambah foreign direct investment dan lain sebagainya. Gitu sih. Mm-mm. Oke. Sekarang kita beralih dulu ya. Tapi sebelum kita beralih, teman-teman Cuan Troopers, gue pengen ngingetin pertanyaan-pertanyaannya tolong dimasukin di kolom question and answer. Dari tadi Joe udah semangat banget tuh nanyain Unilever ya. Hari ini turun 15%. Nanti kita bahas ya, termasuk dengan sektornya juga. Dan mungkin dari sisi fundamental sendiri, kita pengen tahu ya, apakah Bro Leo nanti ke depannya bisa ngelihat nih fair value-nya IHSG kalau kondisi sentimennya seperti ini tuh seperti apa. Tapi itu nanti belakangan aja ya, jangan Oke, sekarang. Nggak seru nanti. siap. Ya, pertanyaannya tolong dimasukin di kolom Q&A aja ya, teman-teman Cuan Troopers, termasuk emiten-emiten yang mau dibahas. Nanti akan dibahas dari sisi fundamentalnya oleh Bro Leo. Nah, dari 3 sentimen yang mau kita bahas, MSCI udah pasti Ya. negatif. Dan antara, actually gue netral, gue nggak tahu positif atau negatif. DHE, gue juga nggak tahu positif atau negatif karena sepertinya DHE ini apa namanya, di satu sisi dia bisa positif, satu sisi juga dia bisa negatif gitu ya. Sama satu lagi deh gue tambahin yang HBA bro, HBA batubara itu Oh, harga batubara batubara acuan. acuan. Oke. Yang harga kita udah nggak pakai ICI Iya, kan iya, sekarang iya. udah pakai HBA. Ya. Nah, dari keempat ini kalau lu ngelihatnya gimana? Yang mana yang sebenarnya positif menguntungin kita banget gitu? Dari yang empat ini. Kalau Oke. MSCI udah pasti enggak, Ya, MSCI gara-gara dia pasti bilang merugikan kita ya. underweight. Iya. Kalau yang menguntungkan itu udah pasti Danantara dan DHE. Mm, Secara mm, kalau kita mulai dari Danantara ya. Jadi Danantara ini basically SWF lah, Sovereign Wealth mm, Fund, yang Iya. seharusnya tujuan dari Sovereign Wealth Fund itu adalah investasi ke luar negeri sebenarnya Iya. tujuannya. Cuman ada beberapa Sovereign Wealth Fund itu memang ditujukan untuk ya invest ke dalam negeri saja. Nah, untuk Danantara sendiri memang tujuannya adalah untuk invest ke dalam negeri. Ya. Mm, Modal awal yang mereka dapatkan kan kurang lebih 20 miliar dolar, itu kurang lebih 300-an triliun. Nah, mm, didapatkan dari mana? Didapatkan dari dividen-dividen BUMN gitu. Jadi basically Danantara ini super holding ya SWF, digabungkanlah nanti seluruh BUMN, tapi sekarang masih dimasukkan yang 7 terbesar ya, Bank Himbara, kemudian ada LKM, PLN, kemudian Pertamina, dan holdingnya tambangnya Main ID. Total dari aset yang sudah dimasukkan itu kurang lebih 9 ribuan triliun. Nanti kalau dikonsolidasikan semua itu kurang lebih 14 ribu triliun total aset. Nah, dari dividen BUMN tersebut dipakailah untuk diinvestasikan ke proyek dalam negeri. Nah, biasa kan dividen ini dipakai oleh Kementerian Iya. Keuangan.
Jadi biasa langsung ke Kementerian Keuangan, masuk ke kantong kas negara lah, dipakai ya memang untuk modal kerja, untuk sehari-hari lah, working capital. Nah, tapi kali ini masuknya langsung ke Danantara. Nah, Danantara ditugaskan untuk ya basically kayak Warren Buffett lah, allocate capital. Iya. Nah, cuman allocate capitalnya ini harus bukan hanya mikir profit aja ya. Kadang ada proyek-proyek yang mungkin kita nggak bisa lihat profit untuk dalam jangka dekat ya, misalnya kita bangun infrastruktur jalan tol, itu kan nggak bisa profit atau BOP yang cepat lah. Tapi kan dampaknya kepada masyarakat itu besar. Jadi investasi ke proyek-proyek yang dampak ke masyarakatnya itu besar. Jadi angka 20 miliar ini itu di tahun pertama. Nanti di tahun berikutnya proyeksinya juga nilainya juga sama, kurang lebih 20 miliar. Nah, jadi dari angka 20 miliar ini, 20 miliar USD, mereka jadi co-investor. Jadi nanti mereka ngajak misalnya swasta atau investor luar, ya, itu untuk investasi, foreign direct investment ke dalam negeri. Nah, Danantara itu sebagai co-investor. Gua ikut invest nih. Artinya gue yakin sama proyek gue sendiri. Misalnya invest, anggaplah 50%. 50% artinya dana yang bisa masuk dari luar ke dalam negeri itu jadi double kan. Dari 20 miliar jadi 40 miliar. 20 miliar ini uangnya investor asing. Ya kan? Kalau foreign direct investment masuk, ya kan, mereka invest di hard asset, di smelter, ya, untuk hilirisasi, di pabrik, di pertambangan, dan sejenisnya. Otomatis kan lapangan kerja terbuka. Pekerjaan terbuka, orang dapat penghasilan, ya, masyarakat sekitar dapat penghasilan, otomatis perputaran uang jadi ada lah, ekonomi bisa grow gitu. Tujuannya kan itu. Dan memang dari 20 miliar US dollar ini awalnya pasti akan diinvestasikan di 15 sampai 20 proyek yang mendukung programnya pemerintahan Pak Prabowo, ya. Contohnya misalnya hilirisasi, kemudian ada EBT dan sejenisnya lah. Nah, otomatis kalau ada uang masuk, kurs kita kan jadi kuat. US dollar kan masuk kan. Nah, US dollar masuk, kurs kita kuat, asing masuk ke market itu jadi potensinya jadi lebih besar karena kurs kita kuat. Dan kalau bisa kuatnya itu nggak hanya sementara, kuatnya itu stabil gitu. Jadi misal nih, kalau Broden punya uang 1.000 triliun misalnya sebagai POV-nya investor asing, ya. Kemudian mau invest ke BRI misalnya di harga sekarang, dividen yield udah hampir 10%, ya kan. Tapi di satu sisi kurs kita anggaplah setahun melemah 2-3%, 2 tahun aja melemah 5%. Jadi bersih yang didapat itu berkurang gitu loh. Jadi mereka pasti mikirin kurs juga gitu. Tapi justru yang punya conviction terhadap atau keyakinan terhadap ekonomi kita di Indonesia, ya sekarang adalah waktunya beli gitu. Nah, itu untuk Danantara. Jadi efeknya pasti positif lah untuk market. Nah, as long as pengelolanya ini punya integritas yang tinggi. Nah, kalau kita lihat yang mengelola kan ada Pak Pandu Syahir sebagai CIO, kemudian Pak Rosan sebagai CEO, kemudian Pak Roni sebagai COO, ya. Nah, kalau yang profesional di sini cuma Pak Pandu Syahir, ya. Nah, kalau CEO-nya dan COO-nya itu memang ada keterlibatan di pemerintahan. Nah, kalau semakin profesional ya tentu makin baik gitu. Karena kan konflik of interest-nya berkurang. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ya, silakan. Untuk DHE kan tujuannya supaya yang eksportir, ya, khususnya pertambangan gitu, ketika uang dolarnya masuk itu jangan langsung diinvestasikan ke luar negeri, khususnya di Singapura atau di Hong Kong, ya kan. Supaya US dollar tetap stay di dalam negeri. Tujuannya kurs kita lebih stabil. Nah, kalau kurs kita lebih stabil, foreign direct investment juga berpotensi masuk lebih besar. Gitu. Secara as a whole kita masyarakat diuntungkan. Tapi ya eksportir ini misalnya pertambangan batubara yang gede, ini pasti ada sedikit dirugikan. Kan perputaran ada kemungkinan jadi lambat kan, Bu. Oke. Perputaran jadi lambat, tapi kan duit yang biasanya ditaruh di luar negeri itu jadi akhirnya disimpan di dalam negeri selama 1 tahun, ya, paling enggak, ya. Nah,
itu kan disimpannya di dalam negeri dalam bentuk dolar. Ya, Nah, interest yang akan mereka dapat itu berapa persen, bro, oke. untuk DHE? Kalau untuk berapa persennya, gue belum cek, tapi Mhm, BI udah siapkan lah instrumennya. Kan selama ini kan BI cuman fokusnya ada di SRBI ya, mhm, Sekuritas Bank iya, Indonesia. heeh, heeh, Nah, sekarang mereka fokuskan untuk yang sekuritas apa? Ya, sekuritas falas Bank Indonesia sama suku falas Bank Indonesia. Tujuannya instrumen itu untuk menampung dolar yang masuk nanti gitu. Terus mhm, jadi BI menyiapkan tujuannya agar kalau mereka parkir, mereka tetap para pengusaha ini tetap dapat bunga gitu. Nah, bunganya iya, berapa besar itu gua belum cek, tapi mhm. yang pasti harus menarik gitu. Karena kalau nggak menarik kan Mending apa namanya, taruh di luar negeri mending katanya taruh ya. di luar negeri dan pengusaha kan bisa komplain gitu. Jadi Iya, I iya, think, iya, I think iya. minimum mirip lah dengan Singapura. Oke, oke, oke. Moga-moga nggak tinggi-tinggi ya ininya. Moga-moga kompetitif lah ya. Ya, Karena kan karena kan ngeri juga nih kalau misalnya apa namanya bank-bank di Indonesia harus membayarkan interest tinggi pakai denominasi asing lagi ya. ya. Pakai dolar lagi mau Hmm. muternya di mana gitu kalau pakai Hmm. dolar dikasih dikasih gede-gede bunganya gitu ya. Oke. Nah, Bro, untuk yang DHE ini sendiri kalau lo lihat ya, Hmm. apakah dia akan berdampak positif signifikan ke IHSG kita nantinya? Eh, Tadi ya, kembali lagi kalau Danantara sama DHE tujuannya kan supaya dana asing masuk. Dana asing masuk, Ya. kurs kita kuat, otomatis secara gak langsung akan berdampak pada IHSG. Karena kan kalau investor asing ini ngelihat, oh kurs rupiah mulai stabil nih karena ada kebijakan pembuatan super holding Danantara, kemudian ada DHE apa namanya kebijakan DHE, ya Hmm. otomatis mereka bisa memproyeksi oh rupiahnya bakal stabil di kisaran segini aja. Di satu sisi ada saham yang menawarkan dividen yield hampir 10% yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Oh, bolehlah Iya. kita mulai masuk sekarang. Ya pasti akan berdampak terhadap market as a whole. Karena kurs ini Hmm. sangat-sangat berpengaruh lah terhadap bisnis ataupun apa namanya market as a whole. Mhm. Oke. Untuk Danantara sendiri ini menarik bro, bro, Triliun. 14.700 triliunan ya. Itu tuh udah nyaris setara dengan PDB kita ya. PDB kita kan $1 trillion ya. Iya, iya. Uh, 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 1.1. uh, GDP. Nah, bro, kalau kita lihat apakah semua dana ini wajib diputarkan di dalam negeri atau boleh di luar negeri? Untuk sekarang, untuk tahun Mhm, pertama dan 20 miliar dolar yang pertama, itu mhm, kemarin memang Pak Prabowo bilang akan diinvestasikan ke 15 sampai 20 proyek dalam negeri, 100%-nya. mhm, Tapi kalau kita mhm. berkaca ke SWF lain, misalnya di Malaysia ada yang namanya Khazanah National, ya itu Iya, mereka iya. invest ke 60% Khazanah ke pasar modal, Malaysia ya, Malaysia ya ya, Malaysia. SWF-nya Malaysia. Ya, kemudian ada apa namanya Temasek juga yang mengelola BUMN-nya Singapura itu investnya Mhm. kalau nggak salah juga di apa namanya di uh, uh, Offshore ya, offshore bisnis ya project. di bisnisnya Singapura juga lah Oh, gitu. Tapi oh, ada jadi di juga misalnya reinvest di dalam negeri ya. reinvest ke dalam Target negeri, tapi utamanya memang. ada beberapa diinvest ke luar negeri juga. Jadi Hmm. masing-masing SWF ini punya apa namanya tujuan investasi masing-masing lah. Kayak misalnya sebenarnya kita ada dua nih, ada INA sama Danantara kan. Kalau misalnya di Singapura ada dua juga, ada Temasek sama GIC. Tapi Iya. dua-dua ini yang ngelola dana dan dividen yang didapatkan itu untuk direinvestasikan. Nah, cuman masing-masing tujuan investasinya beda-beda. Ada yang di luar, ada yang di dalam negeri. Kalau di Indonesia sendiri, Danantara untuk tahun pertama 100% di Indonesia. Mhm. Dan lebih mengarah ke real project gitu ya. Yes, Berarti lebih ke ke real hard asset. project, hard Jadi bukan assetnya, ke liquid asset. Yes. bukan Kalau Khazanah ke Malaysia tadi itu mhm. kurang lebih I think 60% diinvest ke pasar modalnya Malaysia. Jadi yang liquid asset. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini dia.
yang kita juga sepertinya belum bisa mengukur lah ya, menakar efeknya ke IHSG nanti seperti apa. Apakah Ya, akan ada aturan yang memang memperbolehkan berapa persen dari dana itu dimasukkan ke dalam indeks harga saham gabungan gitu ya, atau memang lebih mencari ke hard asetnya aja ya, ya, ya. gitu ya. Kalau hard asset kan berarti investment masuk itu lewat BKPM dong ya, Ya, di domestic yes. domestic investment. Tapi in the end secara tidak langsung pasti akan berdampak ke market. Pasti. Iya, iya, Karena kurs kan menguat dan ya menarik mereka untuk iya, iya, invest. iya. Wah, ini menarik, menarik ke depannya. Nah, dengan adanya sentimen-sentimen tersebut ya, ada MSCI juga tadi yang udah jelas-jelas ngomongin kita underweight investor asingnya ini jadi capital outflow melulu gitu ya. Nah, gimana nih dengan sektor-sektor yang hari ini terkoreksi parah banget gitu? Utamanya kan pastilah perbankan ya. Perbankan itu kan kurang lebih hampir 50% kayaknya memang menopang indeks gitu ya. Ya. Jadi kalau dia turun, most probably ya 50% indeks kita juga turun gitu. Nah, ini pandangan lu sendiri dengan semua sentimen ini ke depannya gimana nih di akhir hingga akhir kuartal 1 dulu deh gitu ya. Karena Oh, besok udah puasa nih, Bro. ya jadi udah pas apa namanya udah deket mau Ramadan ya kan. Eh, Pas mau tarik saham Iya, akan turun ya. hari terakhir, bener. Hari terakhir Februari, besok udah awal bulan Ramadan ya. Koreksinya parah, Yes. gimana nih, Bro? Ya, kalau untuk MSCI sekarang kan underweight. Iya, Tapi kalau Bro Den ingat kalau nggak salah di tahun I think 2021 ya kalau nggak salah ya. MSCI juga kayaknya ada underweight China. Tapi sekarang kan iya. naikin lagi kan. Mm-mm, Jadi underweight itu bukan berarti selamanya. Kalau mm-mm, misalnya nanti ke depannya perputaran ekonomi Indonesia as a whole itu semakin baik, ya tentu mm-mm, mereka bisa memberikan rating yang lebih tinggi. Oh, mm-mm, proyeksi ekonomi Indonesia ke depan bakal bagus nih, ya kan? Inflasi mulai terjaga, gak terlalu rendah, juga gak terlalu tinggi. Kemudian likuiditas pasar juga banyak, mereka bisa naikkan. Tapi kalau untuk sampai satu kuartal ini, I think ya bakal masih tetap berat sih, karena short term kan apa namanya baru kan, baru di underweight pasti akan lebih terasa. Tapi kalau secara long term, saya pribadi sih punya conviction lah terhadap ekonomi Indonesia, karena saya kan orang Indonesia, jadi harus punya conviction. Gitu. Iya, iya, iya. Benar-benar. Kita berjuangnya di sini ya. Jadi kita juga harus Yes. punya conviction. Jangan kondisi Mau nggak kayak mau. gini langsung, iya. Ya, Jangan langsung kabur begitu aja betul, ya. betul. Iya, iya, iya. Iya, ya, kita harus punya conviction lah ini seninya di sini ya bro ya untuk ngelihat peluang-peluang ini kan seperti tadi lu bilang satu kata buat IHSG ini adalah peluang Peluang. gitu diperbankan sendiri eh, hingga akhir Q1 nanti lu lihat apakah masih akan berada sideways di level-level seperti ini atau gimana bro? Kalau secara fundamental, saya pribadi banyak melihat Big Four banks ini memang Mhm. secara apa namanya loan deposit ratio ya LDR itu Bank Himbara itu jauh lebih tinggi kalau dibandingkan BCA. Yang paling tinggi memang Mandiri, makanya koreksinya tajam. LDR itu ibarat likuiditasnya bank. Jadi kalau LDR-nya terlalu tinggi, ya otomatis bank itu nggak bisa nyalurin kredit terlalu besar. Nah, Bank Mandiri itu sempat kemarin kalau nggak salah saya hitung kurang lebih udah 95% ke atas lah, as a whole Mhm. konsolidasi ya. Mhm. Kalau BRI masih cukup oke, walaupun udah 90% nyentuh ya. Kalau BCA kayaknya 75% ya. Nah, Mhm. otomatis BCA kan paling punya likuiditas untuk nyalurin kredit ya. Nah, kalau bisa nyalurin kredit lagi, artinya kan laba bisa grow. Nah, kalau secara LDR, secara likuiditas, big three banks ya di luar BCA memang udah mulai ketat, paling ketat itu Mandiri. Di satu sisi LDR ini juga bisa berkurang, bukan hanya berdasarkan apa namanya kredit yang dibayarkan ya. Jadi kalau misalnya likuiditas bertambah, money supply bertambah, otomatis kan DPK mereka meningkat. DPK perbankan meningkat, otomatis LDR akan turun. Nah, jadi Iya. kalau untuk setahun ini, karena likuiditas udah ibaratnya
mentok dalam artian Bank Indonesia kecenderungannya bakal turunin suku bunga, otomatis kan likuiditas akan bertambah, akan berdampak ke DPK-nya perbankan, LDR bisa turun, mereka bisa punya peluru lagi untuk ditembakkan jadi kredit. Nah itu satu. Kedua, ya saya lihat CKPN yang dicadangkan sama perbankan-perbankan ini itu bisa dibilang udah cukup konservatif lah. Jadi mereka cadangkan besar, kayak BRI kan cadangkan 5T ya. Iya. Tahun lalu cuman kayaknya 2-3T, jadi meningkat hampir ratusan persen. Itu tujuannya agar kedepannya bisa grow gitu loh. Jadi ketika sudah dicadangkan, ketika ada bad credit, pencadangannya udah ada nih. Jadi nggak perlu dicadangkan lagi, jadi labanya bisa tumbuh lagi gitu. Tapi mungkin tahun ini ada kemungkinan tetap stay di kinerjanya dengan tahun lalu, kemungkinan ya. Kecuali nanti suku bunga banyak diturunkan, nah itu otomatis kan likuiditas bertambah, LDR turun, peluru bertambah, laba bisa grow. Itu sih. Oh, oke. Nah, kalau dibandingkan dengan bank-bank yang lain gimana nih? BCA, BRI, BNI, Mandiri, Iya, gitu. Karena kan kita lihat penurunannya signifikan ya. Yang paling signifikan, yang paling resilient tadi, gue akuin BCA. Penurunannya kayak udah terbatas banget gitu ya. Orang yes. buang barang, harganya stay di sana gitu. Orang lepas barang, harganya stay di sana. Nah, BRI itu penurunan 7% itu transaksi 2 triliun gitu. Maksudnya, Gila banget. wah itu bener bro. BNI pun juga kurang lebih 5-7%. Mandiri juga cukup resilient ya, udah mulai terbatas gitu penurunannya. Nah ini apakah karena memang dana asing itu selama ini paling banyak ada di BRI, itu satu. Dan yang kedua, kalau kita ngelihat book value wise gitu ya, apakah memang udah dianggap kemahalan banget nih gitu kalau dibandingin dengan BCA dan Mandiri ya buat BRI dan BNI? Oh enggak, kalau untuk book value itu saya rasa nggak terlalu mahal ya. Jadi fair, bisa dibilang untuk size-nya mereka bahkan murah. Seharusnya mereka dinilai lebih book value-nya. Karena kan bayangkan Bro Dan kalau misalnya mau buat bank sebesar itu, misalnya buat bank sebesar BRI, nggak mungkin bisa. Hanya bisa beli sahamnya. Dan sekarang ditransaksikan kurang lebih di PE 9 dengan laba 60T ya. Dan gua rasa sih 60T itu ke depan minimum, bahkan untuk tahun ini. Bisa jadi ada sedikit penurunan, tapi untuk kedepannya mungkin 5 tahun ke depan itu minimum pasti 60T. Nah, dengan laba laba stabil di angka 60 sampai 65T itu sekarang cuman PE 9. Artinya kalau Bro beli saham BRI 9 tahun balik modal. Ya kita mau bisnis sebesar BRI ditransaksikan 9 tahun balik modal. Kayak Mandiri sekarang PE 7, BNI juga PE 7. Jadi 7 tahun balik modal. Itu ya kita mikir sederhana aja lah. Itu udah pasti murah gitu. Nah, cuman tergantung lagi ke masing-masing diri kita bisa hold-nya seberapa lama. Ya kembali lagi ya harus pakai dana yang memang disiapkan untuk invest lah. Kalau misalnya mau trade ya trade. Kalau nggak bisa hold lama ya harus sesuai trading plan kan biasa trader ada trading plan ya. Tapi kalau untuk investment ya sisihkan setiap kali ada penurunan, terus kita yakin khususnya Big Four ini kan most likely 10 tahun ke depan bakal terus grow ya. Mengingat kita masyarakat Indonesia 50% masih unbanked. Jadi belum punya rekening bank. Jadi kan potensinya masih sangat besar. Ya kan? Jadi ya kalau kita yakin seperti itu, justru sekarang itu chance to buy. Karena kalau kondisinya semua lagi baik-baik aja, nggak mungkin kita bisa beli di harga kayak gini gitu. Yeah. Makanya kita sebagai investor harus bisa forward looking lah, ngelihat prospek. Nah, cuman gimana kita bisa lihat prospek ya kita harus mengerti dulu operational business itu bekerja seperti apa. Jadi kita mengerti bisnis prosesnya, ngerti mode-nya, ngerti competitive advantage-nya, ya kan? Bandingin dengan kompetitor, kita baru bisa kurang lebih memproyeksi labanya at least 2 tahun ke depan itu berapa stabilnya. Oke. Apakah level-level saat ini tuh level yang tadi kayak lu bilang ya bro ya, memang sudah cukup
murah gitu ya untuk dibeli, atau sebenarnya ada harga yang lebih fair lagi gitu Oke, kalau untuk untuk perspektif gua uh, sebagai mm-mm, apa namanya value investor, uh, sebenarnya udah murah banget. Kapan lagi kita bisa beli BRI dividend yield itu 9 sampai 10%. mm-mm, Deposito itu kayaknya sekarang cuma di angka 2-3% ya kalau BCA ataupun BRI sendiri. mm, Uh, Kemudian obligasi mungkin ada di angka 7%, ya 6-7%. Itu pun kena pajak 10%, deposito 20%. Ini kita dapat dividen 9% sampai 10%, nol pajak kalau mm-mm, kita reinvestasikan 3 tahun kan. Kapan mm. lagi gitu loh. Langka Iya, 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 iya. momen-momen seperti ini. Bisa dibilang ini udah mendekati COVID valuasinya. Atau bahkan Levelnya, iya, sudah iya, COVID. Hmm. iya, 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 Karena iya, iya. karena saya ingat gue pada saat COVID BRI 2020 itu drop dividend yield 7% doang. Sekarang 9%. Jadi ya, dari Iya, iya, iya. sana bisa bisa udah bisa tahu lah bahwasanya ini murah banget gitu. Gue Cuman lagi kembali ya. mikir buat siap-siap top up bro hari Senin. Wah, mantap kalau ada cash sih enak banget nih untuk belanja-belanja. Ini Banyak Ini diskon. disclaimer on ya teman-teman Ya. ya. Disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing teman-teman cuan troopers, karena gue personally setuju dengan yang dibilang oleh Bro Leo ya, ada peluang dan ini memang agak jarang-jarang terjadi gitu. Cuman strateginya ini yang harus diatur ya. Jangan langsung beli di satu harga gitu ya. Mungkin jangan langsung masukin udah di satu harga satu emiten pula Ya. gitu ya. Jadi harus ada diversifikasi, karena kan yang koreksi ini juga emiten-emiten blue chip semua gitu ya. Ada banyak emiten blue chipnya. Contoh, kalau kita lihat tadi ada pertanyaannya Joe, Unilever ya. Unilever 1.000 harganya hari ini, koreksi 15%. Nah, kalau emiten ini menurut menurut lu gimana? Fundamentally, is it fundamentally not attractive, atau memang dia udah selesai aja growth story-nya, atau Nah, gimana, Bro? kalau fundamental itu kan banyak ya artinya, Iya, termasuk iya. salah satunya growth. Mm-mm. Tapi kalau secara balance sheet, secara apa, Unilever itu secara laporan keuangan very good, sangat bagus. Cuman secara growth memang udah terbatas dan bahkan potensi turunnya jauh lebih besar. Kenapa ya? Karena Unilever kan marketnya hanya di Indonesia. Mereka bukan brand asli Iya. di Indonesia, mereka brand asli dari luar. Kemudian ya ibaratnya ada franchise di Indonesia, buka pabrik di sini dan distribusi, sehingga udah terbatas. Terbatas dalam artian ya hampir semua masyarakat di Indonesia itu pasti salah satunya pasti ada menggunakan salah satu dari produk Unilever. Nah dari sana kan Mm-mm. kita tahu growth-nya ini udah terbatas. Nah sedangkan pada saat apa namanya Unilever sedang ditransaksikan di level 10.000 itu kalau nggak salah PI-nya ada di kisaran 40 sampai bahkan hampir hampir 50 ya. Jadi Mm-mm. kalau kita anggap PI 50, kalau kita keluar uang 100 miliar, ya yang kita bisa ekspektasikan hanya 2,5 miliar kan setiap Mm-mm. tahunnya, 2,5%. Jadi ya teman-teman di sini coba mikirkan apakah kalau kita bayar bisnis dengan valuasi PI Iya. 40, kita dapat 2,5%, puas gak? Ya, itu tergantung Mm. masing-masing perspektif ya. Nah, untuk sekarang, Mm-mm. kalau nggak salah, PI-nya ada di kisaran kayaknya 12 atau berapa ya, atau 10 ya. Tapi, kalau dengan proyek, apa namanya, prospek yang kecenderungannya turun, ya otomatis PI sekarang jadi nggak murah juga gitu. Kalau kinerjanya turun kan PI bisa naik ya. Jadi Iya, kita betul. kita harus cari yang oke PI-nya Karena tinggi, earningnya tapi ke turun depan ya. kinerjanya bisa grow, PI hari ini jadi murah gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya. Sesederhana itu lah kalau kita lihat PI ratio ya. Jadi, Mm-mm. Mm-mm. kalau Nah, secara fundamental, secara balance sheet, mm-mm. laporan keuangan Unilever very good. Cuma secara prospek memang agak kurang. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan yang asli brand Indonesia dan punya market di luar Indonesia, contohnya Indomie, Mm-mm. ICBP, ya itu Mm-mm. masih punya story growth ya karena Iya, memang di iya. Indonesia mereka pegang pangsa pasar 70%. Tapi kan mereka masih bisa apa namanya ekspansi keluar karena brand asli Indonesia. Nah, itu kita masih bisa invest jangka panjang gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Bro, sorry banget karena Ya. keterbatasan waktu. Gue mau tanya dua pertanyaan terakhir. Oke, oke, siap. Yang pertama adalah
stock pick dari lu dan juga kelas saham itu 3 aja deh gitu Wah, yang menarik secara fundamental nih. banyak Yang ya. menarik secara fundamental di kondisi market kayak gini itu ada di mana sebenarnya yang perlu diperhatikan? Oke, ini Bro Dan sebenarnya minta terlalu banyak nih karena Oh, jujur kalau kebanyakan ya. kita Satu sebagai aja kalau gitu ya. kita sebagai investor itu biasa setahun bisa dapat 3 ide aja udah luar biasa banyak. Oh, Tapi gak apa-apa, ini saya oh, coba share. iya iya Yang pertama ya banking lah. Banking teman-teman boleh lihat iya, ya Bank Himbara khususnya Mandiri, oke. BRI, BNI itu teman-teman boleh masukin watchlist dan boleh analisa lebih lanjut lah. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua mungkin boleh mulai melirik industri pertambangan. Jadi Hmm, batu bara kan sekarang kan lagi banyak turun. Tapi karena kita tahu komoditas ini kan naik turun ya. Pada saat turun, PE biasa meningkat, kinerja turun. Justru pada saat itu chance to buy gitu. Cuman ya holding periodnya harus siap-siap gitu. Dan kita untuk supaya kita bisa pegang lebih lama ya kita pastikan mereka bagi dividen yang besar gitu. Jadi misalnya 10-15%. Jadi walaupun harga saham nggak kemana-mana, kita dapat cash flow dari dividen. Itu yang kedua. Yang ketiga itu spesifik ke sektor teknologi. Ya, sektor teknologi dalam hal ini teman-teman boleh melihat MSTI, ya Master System Infotama, di mana perusahaan ini mhm, banyak klien-kliennya 50% atau pendapatannya 50% itu datang dari bank-bank besar sama Bank Indonesia. Jadi MSTI ini sistem integrator lah. Sistem integrator yang apa namanya masukin data center, yang masukin chip AI ya termasuk ke mhm. AI lintas arta punya Indosat kemarin yang launching dengan siapa Jensen Huang Iya. itu yang masukin ke lintas arta itu master system. Nah, Hmm, untuk sektor teknologi ya MSTI sama MTDL. MTDL itu juga ada business unit sistem integratornya. Itu iya. dua sih kalau untuk sektor teknologi. Jadi yang pertama perbankan, kemudian pertama Mhm. bara sama yang teknologi tapi khususnya dua saham itu. Tapi kembali lagi Mantap. ini semua disclaimer on, semua harus Iya. analisa secara apa namanya mandiri dan komprehensif lah, benar-benar gitu. Iya, dan mungkin untuk informasi detail berkaitan dengan apa namanya informasi emiten-emiten ini, kalau ada yang mau nanya lebih detail bisa langsung aja ke kelas saham ya, karena kan kelas saham dan Sukor sekarang kita sudah saling membantu dalam satu grup gitu ya. Jadi nanti bisa bisa ditanya ke kelas saham detailnya seperti apa, dan kemudian apabila ingin membuka akun juga bisa tanya ke Sukor atau ke kelas saham gitu ya, karena nanti tentunya akan kita bantu gitu ya supaya bisa lebih cuan lah di tahun 2025 ini. Amin. Sukor bareng kelas saham gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir berkaitan dengan yang tadi fair value-nya IHSG. Oke. Nah, gimana lu ngelihatnya? Apakah 6270 ini udah kemurahan gitu indeksnya atau Uh, gimana ini, Bro? jujur karena indeks harga saham gabungan, namanya gabungan kan. Kita kalau mau Mm-mm. nilai agak sulit. Kenapa? Karena di dalamnya ada perusahaan-perusahaan ini kayak misalnya saham Pak PP itu kan Mm-mm. valuasinya mahal ya. Jadi kayak naiknya itu kita nggak tahu berdasarkan apa sebenarnya. Jadi kalau secara IHSG dengan ada sahamnya Pak PP ya jadi nggak murah. Tapi Iya. kalau misalnya hilangkan saham Pak PP walaupun nggak mungkin ya, IHSG sekarang Mm-mm. lagi di apa namanya valuasi yang murah lah Hmm, secara track record. Nah, cuman kedepannya kalau kita yakin terhadap ekonomi Indonesia, ya apa namanya pasti IHSG bakal terus grow in the long run. iya, iya, iya. Wajar lah ya koreksi seperti ini Ya, terjadi. Cyclical kita bilangnya ya, yes, terjadi dan apa yang ada di bawah nggak akan selalu ada di bawah. Mungkin ya ada kita tinggal fluktuasi tunggu naik lagi momentumnya. ya. Ya, Uh, uh, mm, tapi tadi Bro Leo juga sudah menyebutkan ada beberapa emiten yang akan mendorong kenaikan ini yang menarik gitu ya yes, ke depannya yes. di tengah sentimen yang kayaknya ini sentimennya negatif semua. Iya, iya, iya.
Dan tentunya teman-teman kalau mau nanya lebih jauh lagi bisa juga ke Instagramnya Sukor, DM aja mau nanya tentang technical atau fundamental. Join melalui eform.sukorsecuritas.com, buka akun, kemudian bisa langsung join ke Telegramnya kita. Telegramnya Sukor itu umum ya, semua orang bisa join, tapi linknya hanya bisa didapatkan ketika menjadi nasabah. Nah, di sana nanti kalau mau nanya-nanya langsung kita jawab semuanya gitu ya. Ini ada yang nanya nih, kapan ada acara Sukor dan kelas saham? Nah, 15 gimana? Maret ini nanti kita ada apa Yes, namanya acara bareng Sukor. Jadi teman-teman yang mau hadir itu pastikan harus punya RDN Sukor dulu. Nah, iya. pembahasan yang kita bakal bahas itu adalah tentang bumi ya. Jadi bumi ini Mm-mm. tahun ini seharusnya punya story yang menarik sekali dari kuasi reorganisasinya lah, yang akan dilakukan oleh manajemen. Nah, jadi teman-teman kalau penasaran untuk apa namanya story-story untuk aksi korporasi bumi ke depannya atau proyeksi bumi, kinerja bumi ke depannya, ya pastikan udah punya RDN Sukor, jadi bisa hadir di acara Sukor nanti 15 Maret ya. Mantap. Save the date ya, teman-teman, 15 Maret. Join acara kita nanti kelas saham bareng Sukor Iya, supaya bisa melihat peluang yang lebih banyak lagi di tahun 2025 ini. yes, yes, Mantap yes. Bro Leo. Siap. Thank you banget waktunya, thank you banget sharingnya pada malam hari ini. Gue juga mau say thank you buat teman-teman Cuan Troopers dan juga teman-teman dari kelas saham yang menyaksikan IG live kita yang pertama di tahun 2025 ini bareng kelas saham. Moga-moga ke depannya di bulan-bulan berikutnya ada banyak informasi-informasi yang didengerin hari ini ya yang membantu teman-teman bisa jadi lebih cuan ya ke depannya. Siap. Oke, thank Terus you, sekali lagi Bro Bro Dan. Leo, sampai Ya, jumpa thank you. di 15 Maret ya nanti ya. Yes, siap bro. Yuk, bye bye. Bye bye.